Aman. Oke, sip. Apa kabar, Ya, Bro thank you. Arvin? Baik, baik. So Baik. far, oke. Ya udah lama juga ya ngobrol sama lu ya. Kapan ya terakhir? Apa masih bulan lalu ya? Rasanya udah cukup lama sih. Sudah cukup lama. Makanya 1,5 bulan yang lalu ya, waktu IHSG-nya jelek banget kalau nggak salah. Oh jadi sekarang in another word lu bilang IHSG sekarang lagi bagus gitu ya. Lagi menarik ya. At least sampai bulan Agustus kemarin bagus kan. Ya, Maksudnya IHSG-nya naik 10% gitu kan. ya, Ya ya, ya. harusnya all the company juga naik, ikutan naik gitu. Ya, ya. Oke, first of all, thank you banget ya, bro ya. Walaupun lu udah sering banget nih TikTok sama kita, ngobrol-ngobrol langsung. Tapi thank you banget buat waktu lu ya, udah diulangin untuk Thank you. ngobrol-ngobrol sama semua teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Jadi mau kalian datang dari nasabah Sukor ya, atau yang disebut dengan Cuan Troopers, atau mungkin followersnya Bro Arvin juga, atau mungkin teman-teman aja ya yang random masuk ke dalam Instagram Live ini, selamat datang ya. Jadi kita seperti biasa mau bahas-bahas mengenai pasar modal ya teman-teman ya, recap sedikit karena memang IG Live itu kan less than an hour ya, cuma ya hampir sejam lah ya waktunya, jadi mungkin Betul. kita akan coba bahas semuanya begitu ya, tapi mungkin tidak bisa terlalu mendetail juga, tapi teman-teman di sini kita buka pertanyaan buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan mengenai topik atau juga mungkin saham-saham yang kalian sedang pegang gitu ya, ingin mendapatkan insight dari Bro Arvin, boleh banget ya Bro ya. Boleh, Iya, boleh banget. iya. Ya, jadi tapi teman-teman tetap ya semuanya disclaimer on, tetap do your own research juga ya. Oke, jadi Bro gimana nih tanggapannya mengenai bursa kita nih? Sekarang kan masih hari Selasa ya. Kita Ya, hari ini -1% gitu kan. Tapi karena gue juga udah cukup lama nih gak ketemu sama lo, maksudnya ngobrol langsung, mungkin boleh dikasih recap lah atau insight sedikit nih gimana tanggapan lo mengenai bursa kita akhir-akhir ini. oke. Sebenarnya kalau kita bilang dari segi bulan Agustus, it's pretty good ya. Kita bilang naiknya 10% dari, kalau nggak salah 8 sampai 10% gitu ya dari bottomnya. Yang which is sebenarnya di awal bulan, kalau teman-teman ingat di tanggal 6 Agustus, gue inget banget tanggalnya gitu ya. Kita kena carry trade waktu itu, Bursa Nikkei jebol 12%, Ya, ya. kita jebol 4%, yang lainnya juga begitu gitu ya. Tapi recovery-nya kan V-shape ya, karena memang carry trade ini sifatnya ya mungkin shock dan panik ya waktu hari itu, habis itu kembali lagi. Nah, so far memang IHSG cukup bagus karena memang akan ada suku bunga cut di bulan September ya, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Powell waktu event Jackson Hole. Kalau nggak salah 1-2 minggu yang lalu ada event Jackson Hole, Powell juga sudah menyampaikan kemungkinan besar akan cut rate. Ya, Cuma kita masih belum tahu berapa basis point. 25 atau 50 gitu. ya. Nah, tapi at least itu cut rate adalah sesuatu yang baik gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin di IG Live kita sebelum-sebelumnya, gue sempat bilang bahwa Fed kemungkinan akan cut rate at least sekali atau tidak cut sama sekali, Ya. tergantung dari kondisi politik gitu ya. Nah, akhirnya Fed melakukan cut di bulan September. Nah, sekarang yang kita mau mempertanyakan nih, apakah ini itu cut-nya terlambat atau Hmm. tidak gitu. Karena ini mau ngelihat bahwa ekonomi Amerika soft landing atau hard landing. Karena hasil dari sebuah cut rate itu hampir dari 5 event cut rate, 4 itu berakhir buruk, bro. Oh, Berakhir buruk gitu ya. Jadi ini kita masih belum lihat gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kan Fed meeting itu tanggal 18 September ya, tanggal 18 September, which is masih 2 minggu dari sekarang. Dan kalau ya. kita mungkin agak sedikit cocok homologi gitu ya, bulan September itu bulan yang buruk buat risky aset. Teman-teman boleh lihat kripto juga, saham US juga, saham Indonesia juga. Teman-teman bisa cek seasonality ya. Nah, Hmm. mungkin ini kan kenaikan kan sudah terjadi dari bulan Agustus ya. Meskipun saham US pun juga sama Ya. gitu. Nah, apakah ini akan menjadi event sell on news dulu di bulan September? Ini yang kita mau lihat. Dan kita harus melihat perkembangan ekonomi US setelah cut rate ya. Karena kita mau tahu ini beneran soft landing atau berujung hard landing. Tapi kalau melihat dari flow sekarang gitu ya, ini arahnya ke soft landing. Kenapa? Alasannya adalah kita bisa lihat bahwa US dollar rupiah sekarang sudah ada di level
1500-an. Hmm. Dari awalnya 16.400. Berarti kan ada flow yang masuk. Ya. Dan gue ingat banget, bonds itu ditawarin sekitar 20 triliun, oversubscribe sampai 100 triliun, which is 5 kali lipat lebih besar. Lalu inflow juga masuk di equity juga gitu. Biasanya kalau bond sudah masuk, equity nggak lama setelah itu, mungkin sekitar sebulan atau sebulan setengah gitu. Nah, dari situ kita ngelihat memang pelaku pasar masih mengekspektasikan bahwa ini akan soft landing. Tapi sesuatu hal ekspektasi ini bisa berubah ketika nanti data berikutnya keluar. Makanya kita mesti ngeliatin nih ke depannya ini apakah ekonomi Amerika menuju resesi atau seperti apa setelah terjadi Fed cut ini. Itu sih, bro. Oke, siap. Thank you banget bro ya untuk insight-nya. Jadi mungkin follow up question dari gue, bener juga sih gue sering denger ya beberapa kali, baca juga dan dengar dari orang selama ini ya berdasarkan historis ya kita kan ngomong selalu melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi gitu ya ke belakang. Kalau misalnya ada pemotongan atau pemangkasan suku bunga itu biasanya downtrend gitu kan ya. Betul ya bro ya. Betul, Nah, betul, nah, betul. jadi untuk mengantisipasi hal itu untuk terjadi kan kita ngomong 4 out of 5 gitu kan. Tadi lu bilang 4 Ya, kali ya dari 5 kali kan. ya, ya. Menurut lo itu better kita masih wait and see dulu sebelum pengumumannya itu akan di-cut atau sekarang itu udah bisa masuk tuh tergantung dari sektor atau sahamnya gimana tanggapannya? Oke, mungkin gua nambahin sedikit dari statement lu gitu ya. Boleh, boleh. Soal Fed yang kenapa kok 4 kali dari 5 kali kok 4 kali kena crash gitu ya. Karena balik lagi, memang Fed itu selalu behind the curve. Dalam arti dia itu ngambil keputusan selalu terlambat compare to current economic condition. Karena data yang mereka pakai kan lagging bro 1 bulan sebelumnya gitu ya. Kan kita tidak bisa melihat yang sekarang. Yang sekarang melihat Ya. nanti bulan depan gitu kan. Jadi datanya selalu lagging. Makanya kenapa market itu selalu kaget gitu. Kaget ketika, ternyata ekonominya seburuk ini gitu. Nah, ternyata Fed-nya behind the curve gitu. Nah, tapi balik lagi, tentu aja nggak wise gitu ya. Ketika IHSG naik 10%, kita all in di stock semua gitu. Which is risk to reward-nya kan sudah nggak masuk kan gitu. Maksudnya ibaratnya ya kita have some cash lah. Maksudnya even kayak kita ngomong fund manager or anything reksadana pun harus minimal punya 20% cash kan. Itu reksadana loh. Kita sebagai investor pribadi masa nggak punya cash sama sekali. Itu aja sih. Jadi kalau mungkin kita ngelihat, oke, saham yang kita pegang agak naik gitu ya. Naiknya mungkin sudah belasan, puluhan persen. Lebih baik bukan berarti di-sell semua, enggak. Tapi reduce posisinya supaya kita at least kalau terjadi sesuatu di tanggal 18 September misalnya, kita masih ada cash, bumper cash untuk nembak lagi gitu. Itu sih bro. Ya, ya. Gue suka banget nih yang barusan lo mention ya. Jadi mungkin ini sekalian ya menjadi reminder ya buat teman-teman. Seperti biasa Instagram Live ini kita rekam ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan sekarang lagi masih ada yang di jalan pulang atau mungkin berhalangan untuk nonton Instagram Live ini secara penuh. Jangan khawatir ya karena ini akan di save. Ntar kalian bisa nonton aja setelah Instagram Live ini selesai, kalian bisa nonton di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Dan kita juga selalu bagi-bagi merchandise teman-teman ya. Malam hari ini, saat ini ya kita ada 115 nih yang nonton. Jadi aku mau bagi 2 merchandise dari Sukor ya. Ada buku buat kalian, nanti akan dikirim juga sama Sukor. Untuk mendapatkan merchandise caranya gimana, kalian tinggal screenshot aja IG Live ini. Jangan lupa tag Sukor, jangan lupa tag Instagramnya Bro Arvin juga, dan masukin caption apa yang kalian pelajari malam hari ini ya. Tadi Bro Arvin ada mention mengenai kita juga perlu wise untuk bisa keep cash juga gitu ya teman-teman ya, supaya nanti kalau misalnya ada potensi koreksi ke depannya, kalian bisa nembak lagi ya, atau kalian bisa masuk lagi di saham-saham yang tentunya promising ya, buat kalian juga prospeknya ke depan. Oke, thank you banget ya Bro Arvin. Jadi ini teman-teman sedikit recap lah ya, kita bisa bilang tanggapan yang Bro Arvin melihat pasar modal kita sekarang gitu ya, apalagi yang sedang identik dengan menunggu keputusan dari The Fed. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai sektor nih bro, gitu ya. Jadi kan sektor batu bara ini bisa dibilang salah satu sektor jagoan lah ya di bursa kita bro gitu kan. Jadi Ya, biasanya orang make a lot of profit gitu ya, apalagi retail tuh dari sektor-sektor batu bara biasanya.
gitu kan. Nah, Yes. kalau misalnya dari lu sendiri gimana nih melihat tanggapan sektor batu bara? Karena kalau gue lihat sih tadi datanya katanya harga batu bara itu terkoreksi gitu ya di Hmm. bulan Agustus ini begitu kan, dan kayaknya belum cukup dapat panggung juga, dan nggak mungkin lah ya buat teman-teman itu karena masih berharap-harap batu bara ini balik lagi bro kayak dulu gitu kan, sempat Hmm. euforia banget gitu kan. Nah, gimana nih kalau lo melihat sektor batu bara nih saat ini? Oke, sebenarnya sektor batu bara saat ini, kalau bisa dibilang ya murah ya, maksudnya dalam arti dengan kondisi sekarang ya. Hmm. Karena ini kembali lagi seperti waktu tahun 2023, artinya kita nggak mungkin berharap seperti tahun 2022 ya. Dan again waktu itu ada something yang mungkin out of Hmm. kita punya ini ya, kita punya perkiraan seperti perang Rusia Ukraina dan Ya. sebagainya. Nah, kalau kita bilang secara tensi geopolitik, sebenarnya tensi geopolitik kita, geopolitik dunia ini masih membara gitu antara Iran dan Israel. Mungkin teman-teman bisa lihat medianya. Bahkan tadi kayaknya ada tembakan juga dari Rusia ke Ukraina juga gitu ya. Meskipun kita masih belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi dan again memang perusahaan batubara ini bukan perusahaan yang jelek satu. Yang kedua, memang secara valuasi juga sudah mulai adjustable atau kita sudah bisa ngelihat bottomnya lah. Karena harga batu bara itu bergeraknya di range sekitar, gua coba Hmm. cek, di range sekitar 130 sampai 150. Jadi kelihatan banget gitu ya range-nya. Dan selama bulan Juli sampai bulan ini gitu ya, bulan September, itu harga batu bara kecenderungannya bukan turun tapi naik. Kalau kita ngelihat tren 3 bulan terakhir ya, Ya. cenderung naik gitu. Dan balik lagi kita harus ingat bahwa kita punya perusahaan batu bara itu banyak kan ekspornya ke China bro, China, Hmm. India paling banyak gitu ya. Jadi kita sangat bergantung sekali dengan ekonomi kedua negara itu. Nah, meskipun memang ada beberapa sentimen ya, contoh misalnya banyak sekali perusahaan batu bara yang high kalori ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu Hmm. batu bara itu kan ada low kalori, middle kalori, ada high kalori gitu kan. Semakin high kalorinya, semakin ibaratnya environmentally friendly lah, di mana yang high grade itu biasanya diekspor ke Eropa, karena Eropa itu kan paling anti tuh sama energi kotor gitu ya. Dan kebanyakan tuh diserap sama negara Eropa. Nah, sementara emiten kita ada beberapa yang segmennya itu main di high calorie, ada yang main di low calorie. Nah, kenapa yang high calorie ini justru lebih menarik? Karena yang high calorie ini kita bisa bilang ketika high calorie ini diekspor gitu ya, itu banyak negara yang tidak bisa melakukan penjualan ke Eropa karena ada beberapa faktor. Salah satunya Rusia gitu ya. Rusia Hmm. itu kena ban, Hmm. dari coal-nya kena ban. Lalu Australia lagi mengalami lower production juga gitu ya. Hmm. Nah, Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini sebenarnya. Cuma kita tidak ada chance untuk ekspor ke Eropa. Tapi kan kalau misalnya harganya naik karena seiring supply-nya decrease, berarti kan itu akan mempengaruhi perusahaan batubara yang memproduksi high calorie batubara gitu. Nah, gue pribadi juga bilang bahwa kalau misalnya flow dari luar itu masuk ke Indonesia, pasti masuknya ke dua sektor, banking dan coal, Hmm. gitu. Ini backbone-nya Indonesia, gitu. Nah, jadi karena kalau gue hitung, contohnya misalnya ITMG kemarin ya, dividen interimnya aja 4,5% di level sekarang gitu, apalagi dividen finalnya, itu aja simpelnya, gitu. Nah, begitu juga dengan perusahaan batubara yang lain, gitu. Nah, secara kita ngelihat beberapa perusahaan batubara itu sudah harganya bergerak naik ya, dan gue pribadi juga sudah ngumpulin batubara dari 1 bulan yang lalu gitu, karena gue tahu kalau flow-nya masuk ini pasti masuknya ke sini, kalau nggak call ya banking gitu, karena bankingnya udah mulai pelan-pelan naik, call-nya ketinggalan. Nah, call ini juga bagi dividen juga gede gitu. Dan satu lagi, ekonomi China has been worsened for many years gitu. Nah, berarti kan kalau sudah di bawah berarti tinggal naik kan, bukan nggak mungkin turun lebih dalam Ya, gitu. ya. Apalagi ditambah stimulus-stimulus gitu. Jadi logika berpikir gue seperti itu gitu. Jadi kalau ngomong bahwa 2023 mungkin gue nggak akan masuk di sana karena gue belum bisa melihat bottomnya batu bara ini PI berapa. Tapi kalau sekarang mungkin akan lebih kelihatan, oke, ini kira-kira PI-nya berapa gitu. Hmm. Gitu sih kurang lebih. Oke, lu tadi ada mention udah mulai ngumpulin call, lu nggak mau mention bro emitennya apa yang udah mulai masuk? Oke, sebenarnya gue Disclaimer, fokus ke disclaimer emiten, ya, ya, disclaimer. disclaimer ya. Gue fokus ke emiten yang high calorie value. ITMG salah satunya, itu high calorie.
booming high calorie juga gitu ya. Ada KPC soalnya di dalamnya, ada high calorie juga. Terus ada, gue lebih suka saham call yang mungkin nggak terlalu dibahas orang ya. Contohnya BSSR, mungkin nggak banyak yang lihat, tapi itu naik terus perlahan gitu ya. BSSR tuh gue inget banget, gue ngumpulin tuh masih di kepala 39 kalau nggak salah, 39 atau 4.000, sekarang udah 5.000 lebih. Itu gue suka perusahaan itu karena satu memang dia bergeraknya di bidang coal, yang kedua mid to high calorie dia mainnya, yang ketiga barangnya tipis bro di pasar gitu. Gue lebih suka barang-barang yang seperti itu daripada mungkin let's say kita ngomong Adaro gitu ya, mungkin semua orang udah tahu, tapi BSSR mungkin eh, nggak banyak yang tahu gitu, dan kenaikan saham yang lebih tipis biasanya kenaikannya lebih masif daripada yang lain gitu. Mungkin seperti itu sih bro kalau gue milihnya. Oke, thank you banget ya, bro. Tetap ya teman-teman disclaimer, tapi di sini jadi ada bisa dibilang watchlist lah nih buat teman-teman ya untuk ikutan memperhatikan nih dulu ya kalau kalian tertarik. Mungkin teman-teman Cuan Trupos atau siapapun yang nonton malam hari ini mungkin boleh mention nih kira-kira dari kalian ada nggak yang pegang BSSR kali ya di sini, siapa tahu ada teman-teman yang punya juga gitu ya, karena mungkin dari kita juga aku yakin banyak ya teman-teman yang belum, jarang lah ya mendengar BSSR ini, apalagi kalau ngomongin tentang sektor batu bara gitu kan. Yes. Nah bro, jadi kan mungkin penonton kita malam hari ini mungkin nggak semuanya udah lama gitu ya di pasar modal, atau mungkin mengerti semua lingo dari um, inilah ya investasi di pasar modal ini gitu. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang baru nonton gitu ya, yang baru mulai trading atau investasi, mulai belajar analisa dan sebagainya, lu bisa jelasin sedikit nggak mengenai sektor batu bara yang disebut sebagai sektor cyclical gitu kan katanya. Jadi Hmm. memang sektor ini itu kan up and down lah ya, tergantung dari musimnya juga begitu kan. Tapi mungkin lo ada penjelasan yang lebih baik gitu ya, atau lebih bagus mungkin yang bisa lo mention nih ke teman-teman semua yang baru belajar kali ya, baru mendengar kata cyclical, lo bisa share-nya nih maksudnya itu apa sih dari sektor batu bara yang sebagai cyclical sector begitu. Oke, sebenarnya kalau kita bilang cyclical, memang perusahaan batu bara ini kan sangat rely ke dua hal ya. Satu price, satu volume gitu ya. Jadi price-nya ini tergantung dari, kalau kita bilang batu bara kan berarti banyak digunakan di manufacturing. Berarti kalau manufacturing-nya pada jalan, artinya kita punya coal itu bakal dipakai. Tapi kita dipakai di negara-negara yang mungkin secara ESG concern, atau mungkin teman-teman yang nggak tahu, environmental, social, and governance itu ibaratnya tidak terlalu ketat. Kalau kita bilang Eropa dan Amerika, mereka very strict. Makanya kenapa kita banyak ekspornya ke China dan India. Kalau kita bilang cyclical, maka kita tahu bahwa pergerakan harga batu bara itu akan mempengaruhi kinerjanya, gitu. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya harga batu bara jelek banget gitu ya, perusahaan batu bara juga pada jelek gitu. Tapi kalau harga batu bara bagus, perusahaan batu bara juga akan kinerjanya bagus gitu. Nah, depends on ketika kita masuk itu, ketika pas harga batu bara tinggi-tingginya atau pas lagi rendah kita baru beli gitu. Makanya kenapa mungkin gue bisa asumsikan gitu ya, mungkin banyak orang yang bilang, oke, invest di perusahaan yang PI-nya rendah gitu. Misalnya contoh ya. Nah, banyak orang ibaratnya ketrik gitu waktu tahun 2022, bro. Teman-teman ingat nggak kalau harga PI-nya ITMG dan sebagainya itu di bawah 5 kali semua, waktu harganya di atas gitu. Padahal kan yang harus dilihat sama investor itu ada forward PE gitu. Forward PE artinya yang ke depan nih seperti apa 1 tahun ke depan gitu. Karena kalau mengacu pada PE, teman-teman akan nyangkut di atas karena beranggapan, oh ini PE-nya murah nih, oh ini waktunya invest gitu. Padahal perusahaan cyclical itu tidak boleh, ibaratnya tidak disyaratkan untuk invest ketika PE-nya rendah. Justru lu invest ketika PI-nya tinggi karena price-nya lagi rendah, earnings-nya lagi bagus gitu. Jadi ibaratnya lu kebalik nih cara mikirnya. Karena kalau misalnya yang tidak cyclical mungkin PI rendah oke. Tapi kalau yang cyclical itu justru lu cari yang PI tinggi, berharap nanti ke depannya PI-nya jadi rendah gitu. Gitu sih, Bro. Gue suka banget nih penjelasannya nih ya buat teman-teman mungkin ya yang baru-baru belajar juga. Ya, atau mungkin buat anyone ya. Jadi P itu price ini ya, earning ya, Price to earning ratio. teman-teman. Ya, price earning ratio. Jadi
tadi yang dimensi sama Bro Arvin itu kadang-kadang kita ngelihat di saat harganya murah gitu ya Bro ya. Ya kan? Betul. Ya, Kita ngelihat padahal PI-nya rendah. iya, P-nya rendah. Padahal yang dicari kalau misalnya lagi tinggi karena price dibagi earning ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya PI-nya itu tinggi, berarti dia earningnya yang lebih lebih besar dibandingkan daripada price-nya Iya, gitu ya. betul, betul, Hmm. betul. Tapi ke depannya kan orang akan memvaluasi sebuah perusahaan kan pasti dari forward ya, bukan Ya, dari ya, sekarang betul, gitu. betul, betul, Jadi betul. jadi laporan keuangan tuh pasti lagi gitu. Makanya kenapa kita harus forecast ke depannya seperti apa. Kalau forecast ke depannya bagus gitu ya, price-nya tetap earnings-nya naik tinggi, ya pasti PI-nya jadi rendah berikutnya gitu kan. Ketika PI-nya rendah berikutnya, apakah dia bisa mempertahankan di PI rendah berikutnya lagi gitu. Itu sih yang kita pertanyakan. Oke, wah ini menarik nih ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman kalau kalian mau merchandise menariknya masukin caption apa yang kalian dapat dari malam hari ini ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang kalian dapat ya dari obrolan kita malam hari ini. Oke, di sini banyak banget ya belum mulai pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kita akan jawabin semuanya teman-teman ya sebisa mungkin ya teman-teman ya. Jadi mungkin dari gue satu dua pertanyaan lagi aja kali ya bro ya. Boleh. Ya, karena waktu kita tinggal 20 menit ya, 24 menit lagi. Jadi, oke. eh Mungkin gue keluar dikit kali ya, bro, dari sektor batu bara ya. Karena ini mostly pertanyaan teman-teman juga di ranah sektor energi juga. Nah, jadi tadi kita udah bahas mengenai market, begitu ya. Lo udah mention mengenai suku bunga juga. Kita udah bahas sektor batu bara. Kalau dari lu sendiri kira-kira ada sektor lain nggak yang menarik untuk diperhatikan dengan iklim ekonomi sekarang gitu ya sampai akhir tahun ini yang bisa nih sama teman-teman semua untuk tetap perhatiin. Oke. Satu adalah sektor properti ya, interest rate sensitif ya. Jelas memang kita ini sudah nunggu dari, gue mention soal properti itu dari 2021 bro, dan nggak kejadian sampai berikut-berikutnya. Nah ini baru kejadian nih, ya kan? Jadi dari bulan September, jadi beberapa perusahaan properti itu kan sudah pada naik ya. Gue nggak talking about Pani ya, karena Pani is an outlier. Tapi yang kayak BSD dan teman-temannya Sumarekon mungkin itu lebih menarik untuk kita perhatikan. Itu satu. Yang kedua, eh, memang perusahaan properti itu kinerjanya sudah mulai membaik semenjak tahun lalu sebenarnya. Cuma nggak dapat angin bro, karena suku bunganya tinggi. Iya, Gitu, iya. nggak dapat panggung lah ibaratnya. Nah, sekarang kalau kita melihat, mungkin saran dari gua, mungkin incar perusahaan properti yang segmennya mid high, middle to high, Oh, karena mirip. mid to high. Jadi misalnya kayak BSD itu kan mid to high, Sumarekon itu mid to high. Jadi itu biasanya karena purchasing power masyarakat Indonesia yang paling besar sekarang itu di mid to high. Sementara mid to low ini yang kena banget nih karena ada beberapa kebijakan yang biaya-biaya seperti tapera dan sebagainya. Pasti mereka akan doing saving more untuk supaya supaya mereka nggak akan mikir ke sana dulu lah. Mereka pasti mikirnya ke kebutuhan pokok dulu. Tapi kalau yang mid to high, mereka ibaratnya dengan kenaikan harga bensin dan sebagainya itu cuma sekian persen daripada income mereka. Jadi mereka bisa invest on property and stuff gitu. Nah, balik lagi secara kita bilang memang kalau properti, kenapa kok pada saat suku bunga tinggi, kenapa kok kinerjanya nggak turun? Karena yang perlu teman-teman tahu bahwa perusahaan properti itu kan banyak ibaratnya banking yang nyediain KPR ya ibaratnya. Nah, ketika dia nyediain KPR, itu ibaratnya ngasih promo dan sebagainya gitu loh. Jadi mereka itu bisa pindah ke tempat lain gitu. Nah, itu secara fundamentalnya gitu. Jadi misalnya, oke, Bank A bisa ngasih sekian persen. Nanti kan ada fixed dan floating kan. Ibaratnya ada fixed rate dan floating rate kan. Nah, nanti ada bank lain yang bisa menawarkan fix lagi mirip-mirip nih bunganya dengan yang sebelumnya. Makanya kenapa gue bisa bilang bahwa kalau dibilang apakah interest rate daripada bank untuk KPR itu akan jadi floating, menurut gue tidak. Karena orang itu punya banyak sekali opsi. Makanya kenapa kinerja perusahaan properti itu tidak turun ketika suku bunga tinggi. Nah, permasalahan dari perusahaan properti itu adalah dua concernnya. Satu adalah ekonominya yang bagus gitu ya, ekonominya yang oke. Yang kedua adalah pertumbuhan populasi gitu. Kalau pertumbuhan populasinya bagus ya masih growing kan, pasti demand for property juga akan growing. Jadi kalau gua bilang sih seperti itu. Jadi kalau
gua ditanya gitu ya, apakah milih perusahaan apa ya, properti. Kalau tech, ini yang mungkin banyak orang kan juga, ini tech nih gitu. Tapi tech sendiri kayaknya harus sedikit milih-milih gitu. Hmm. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak akan perform, Ya. atau mungkin ada perusahaan yang akan perform dan sebagainya. Jadi mungkin kalau menurut gua for tech, just the big names aja gitu. Atau yang mungkin prospek kinerjanya lebih baik. Banyak orang yang bilang bank digital gitu kan. Contohnya bank digital misalnya. Bank digital itu kan kejadiannya tahun 2021 bro. Kejadiannya tahun 2021 yang naik tinggi itu ya. Itu kan karena memang ada adjustment terkait ini peraturan OJK ya, yang bank minimal bank equity 3 triliun. Ya. Nah, itu bikin perusahaan bank-bank mini terutama terbang kan. Tapi orang itu masih melihat kondisi sekarang itu akan balik seperti tahun 2021, seperti coal sekarang, seperti tahun 2022 gitu. Nah, kalau menurut gua, hype di sana itu tidak akan terjadi lagi seperti tahun 2021. Hmm. Tapi ada kenaikan, yes, mungkin akan ada upside. Tapi balik lagi, semua yang akan biasa adalah kinerja. Jadi setelah right issue selesai, corporate action selesai, berarti kan orang akan melihat, oke, setelah lu right issue, gimana nih performa lu berikutnya Yes. gitu. Ini yang dilihat. Makanya kenapa menurut gua lebih baik choose the big names gitu untuk tech ya. Untuk property, choose the mid-high segment gitu. Mungkin seperti itu, bro. Oke, iya, gue setuju ya mengenai yang tech ya, apalagi kayak contohnya bank digital itu bisa dibilang juga banyak investor itu belajar lah ya. Dulu kayaknya 2021 itu lebih banyak menjual prospek kali ya bro ya, tapi makin kesini kita lihat kan kinerja ya yang sangat diperhatikan begitu ya, apalagi Betul. ada istilahnya juga seleksi alam juga ya bro ya, lama-lama bank digital kan juga bisa langsung aja dicaplok sama bank besar gitu ya, jadi kayak Betul. jadi mungkin ini bisa menjadi apa ya, menjadi pegangan juga lah ya buat teman-teman untuk mempertimbangkan, apalagi kalau strateginya itu investasi begitu ya kalau untuk bank digital. Sama ending note sedikit bro untuk bank digital ya. Hmm. Mungkin seperti tahun 2021 mungkin banyak orang yang salah kaprah gitu Hmm. ya. Banyak orang yang bilang bahwa bank digital ini itu akan menggantikan bank konvensional. Tapi Yes. nyatanya kita bisa lihat bahwa bank konvensional juga going to digital gitu. Ibaratnya kita pun sendiri kan ibaratnya pakai BCA Mobile Ya. itu it's a part of digitalization juga kan gitu. Banyak orang yang salah kaprah di situ. Padahal yang menggerakkan harga saham bank digital waktu itu adalah merger and acquisition dan juga peningkatan modal inti. Jadi 3 triliun. Karena banyak sekali perusahaan yang di bawah 3 triliun. Dan mungkin kalau gue bisa mention ada beberapa perusahaan yang mungkin akan mengalami corporate action yang mirip. Salah satunya misalnya perusahaan asuransi, bro. Perusahaan asuransi itu gue udah invest dari Desember gitu. Karena gue tahu ada POJK di mana ini harus meningkatkan modal sampai 2,5 triliun. Makanya kenapa ada beberapa perusahaan kayak Ahab, Jemas, dan teman-temannya itu ikutan naik semua kan. Karena simple, ketika equity-nya di bawah 2,5 triliun, gue menganggap itu under value untuk Hmm. perusahaan asuransi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil opportunity di sana. Makanya coba cari-cari deh gitu. Cari-cari apakah misalnya perusahaan-perusahaan asuransi mungkin ada yang masih equity-nya di bawah 250 miliar gitu. Ini coba cari-cari aja. Tapi ingat juga ya, teman-teman baca POJK-nya deh, karena itu berbeda-beda. Ada perusahaan asuransi konvensional sama syariah. Jadi teman-teman harus tahu perusahaan asuransi yang teman-teman lihat itu asuransi syariah apa konvensional gitu. Dan modal inti minimal berapa. Kalau selama di bawah itu kan berarti murah, itu aja. Ya, ya, ya. Oke, wah ini jadi ada beberapa sektor ya yang di-mention sama Bro Arvin ya, teman-teman tentunya insight-nya ini bisa menjadi menambah wawasan teman-teman juga ya, atau bisa dibilang juga bisa menjadi pertimbangan ya, bahan pertimbangan buat teman-teman untuk make decisions ya dalam berinvestasi atau trading. Oke, mundur sedikit ya. Tadi kita ada bahas mengenai sektor properti, teman-teman semua ya. Tadi kita sempat bahas mengenai sektor properti. Di sini ada traveler idea, ya dia mention bilang Asri juga mid to high. Nah, di sini teman-teman aku mau kasih tahu kalian hari Kamis nanti kita ada Sitox ya. Jadi Sitox itu beda sama Titox. Sitox itu corporate talks. Jadi kita ngobrol sama emiten. Dan Kamis ini kita ngobrol langsung sama direkturnya Asri ya teman-teman ya. Jadi kan kalau mau nanya-nanya tentang emiten Asri ya, Alam Sutra Realty ya teman-teman ya.
boleh banget. Apalagi tadi setelah kita udah bahas ya sama Bro Arvin, sektor properti itu menarik gitu ya sekarang. Apalagi dengan kita semakin mendekatnya dengan eh, keputusan gitu ya nanti untuk pemotongan suku bunga. Nah ini jadi momen yang pas nih buat teman-teman ya untuk bertanya-tanya mengenai potensi dari ASRI ya, saham sektor properti Alam Sutra Realty. Oke, bro, kita coba mulai jawabin pertanyaannya teman-teman Cuan Troopers dan semua yang nonton boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, nah ini tadi kan kita bahas tentang sektor batubara nih. Ada yang nanya nih dari Fun Store Fun nih, boleh view bumi gimana nih bro? Tanggapan mengenai bumi? Eh, Bumi gue pribadi suka, secara teknikal bagus. Dia juga provide high calorie value melalui KPC. Jadi kalau tim Primakul itu juga high calorie value. Harusnya sih cukup oke ya. Tapi perlu diingat juga Bumi itu belum pernah bagi dividen gitu ya. Mungkin orang lebih tertarik yang bagi dividen dulu karena ibaratnya kalau misalnya satu perusahaan, satu sektor coal gitu ya, ada yang bagi dividen, berarti kan ada uang pasti nih, gitu ya, ada uang pasti. Tapi kalau yang kayak Bumi dan sebagainya, itu akan naik setelah yang kayak Adaro, ITMJ, dan teman-temannya yang naik, nah ini baru ikut keangkat gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat, Bumi itu yang geraknya terakhir. Kalau compare tuh, misalnya ITMJ dan sebagainya udah naik banyak gitu ya, Beauty naik banyak gitu, tapi Bumi ini yang terakhir. Tapi balik lagi, Bumi ini kan main fraksi di 98, 90-an gitu ya. Jadi potensi upside-nya itu gede, karena satu tick-nya kan gede-gede gitu, dibandingkan dengan ITMY misalnya. Jadi kalau mau main di Alpha Stocks ya, untuk Bumi, Alpha Stocks di coal ya, Bumi salah satu one of the Alpha Stocks ya, gitu. Tapi Bumi sendiri juga sudah kena ya target double bottom-nya. Kalau teman-teman lihat ada double bottom di 70 sampai 85 ini udah kena nih di 100 ya dan angka psikologis juga. Jadi mungkin ada retracement dulu sementara gitu ya. Kita lihatlah mungkin daerah 94 sampai 92 itu bisa dipertimbangkan gitu ya kalau ada reversal. Itu sih, Bro. Oke, ya ini buat teman-teman yang nanya bumi ya, udah dijawab sama Bro Arvin. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita pindah sektor nih. HMSP gimana nih bro tanggapannya? Oke, HMSP ya. HMSP ini kan muncul spekulasinya setelah kemungkinan Bu Sri Mulyani tidak akan menjabat untuk kedua kalinya gitu ya, setelah kabinet Pak Jokowi. Yeah. Bahkan Bu Sri Mulyani juga sudah sempat mention tidak bakal lagi untuk tidak bakal lagi untuk take role on Kementerian Keuangan gitu ya. Berarti kan ada somebody else gitu ya. Nah, pertanyaannya somebody else ini siapa gitu. Ini yang kita mau tahu gitu. Karena gini sih bro, memang rokok ini very tricky. Satu, memang kalau cukainya naik tinggi, banyak orang yang beralih ke rokok ilegal. Akhirnya ke kesehatan juga. Tapi kalau cukainya nggak dinaikin, nanti orang-orang juga ngerokok di rokok resmi. Jadi it's very very complicating gitu. Buat Bu Sri Mulyani pasti very complicating juga. Nah, apakah nggak tahu ya? Menurut gua ini kan belakangan ada flow yang masuk ya di HMSP. Mungkin ada spekulasi ke arah sana, atau cukai itu nggak dinaikin, atau naikinnya nggak sebanyak sebelumnya, karena Bu Sri Mulyani ini very ini ya, gue bisa bilang very agresif on cukai rokok gitu, terutama gitu ya. Nah, tapi balik lagi, ada beberapa cukai lainnya yang mungkin lebih concerning. Contohnya misalnya gula. Gula itu lebih concerning bro daripada rokok gitu. I think dengan cukain gula itu lebih banyak dapatnya daripada cukai rokok gitu. Apakah cukai gula ini lebih digunakan untuk bisa offsetting yang rokok? Karena balik lagi bro, rokok ini itu pengambilan tenaga kerjanya gede. Kalau terutama rokok linting ya, itu gede banget gitu. Nah kalau misalnya dikasih cukai terus, gitu ya, ya lama-lama nggak bisa jualan kan gitu. Iya, jadi doing efficiencies kan. Jadi it's very very complicating untuk rokok ya. Makanya mungkin ini analisa gua ya, mungkin bisa salah. Mungkin kenapa kok diintroduce sugar tax juga gitu untuk mengoffset yang rokok. Di satu sisi juga bisa mengurangi dampak kesehatan karena pemakan gula lebih banyak daripada pemakan rokok gitu. Dan gula itu very very ini juga very concerning in health. Very bad juga, gula itu very bad juga dan
itu juga akan mempengaruhi ini bro, untuk social assistance ya, terutama di BPJS Kesehatan. Ini kan concern concern gula ini kan bisa bikin berat biaya BPJS Kesehatan dan sebagainya gitu. Nah makanya kenapa ini ada rumor ya bro ya, ada rumor yang akan jadi Kementerian Keuangan itu Pak Budi Gunadi Sadikin, yang sekarang Kementerian Kesehatan gitu. Kalau beliau yang masuk, kemungkinan sugar tax ini akan dijalanin bro, kemungkinan karena dia kan tahu bro kondisi BPJS Kesehatan seperti apa, Iya. gitu. Dia kan tahu gitu. Jadi ya seperti itu sih. Gue bisa bilang bahwa ya eh, lebih ke arah orang spekulasi on cukai rokoknya naik berapa atau nggak naik sama sekali. Menurut gue seperti itu sih. Ya, ya. Wah, ini menarik nih, Bu. Teman-teman ya. Jadi pertama kali kita TikTok slash seminar kesehatan ya, Bro ya, bisa dibilang ya. Ya, karena gue aja nggak tahu yang mengenai ini ya, cukai gula tuh gue baru tahu. Kalau Iya, ternyata lumayan juga ya. Ya, iya, ya. Jadi karena mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu kali ya, karena katanya kan sugar itu actually more addictive than nicotine and cocaine, teman-teman ya. Karena kalau mau dilihat nggak semua makanan itu kan ya nggak mungkin ada nikotinnya ya kalau makanan ya. Tapi kalau sugar itu di hmm, setiap makanan itu ada ya teman-teman ya di sini ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat sempat kemarin ada berita yang apa anak-anak kecil remaja udah mulai cuci darah gitu bro ya karena iya minum betul, minuman kemasan dan sebagainya ya. Belum tahu sih faktanya gimana di lapangan, tapi itu yang kita lihat di sosial media. Jadi mungkin ini wake up call juga ya buat teman-teman untuk menjaga kesehatan juga kali ya. Ya, ya, betul. ya. Oke. Jadi ini udah menjawab ya HMSP tanggapannya gimana dari Bro Arvin ya. Tadi udah dikasih overview-nya juga mengenai sektor kesehatan. Oke, kita lanjut lagi Bro ya. Ada yang nanya, nah ini ADMR view-nya gimana ya? Karena lumayan lama sideway-nya. Ya, ATMR ini kan bergerak di coking coal ya, atau kita bisa bilang dia bikin smelter aluminium ya. Kita kalau ngelihat bahwa ya kita ngomong misalnya smelter aluminium kan demandnya dari China kan, steel kan. Nah, sekarang aja perusahaan steel di China lagi struggling bro, gitu. Ya otomatis demand for coking coal juga ikut turun kan, gitu. Jadi gue sih lagi nggak melihat ADMR sebagai something yang menarik for now, karena balik lagi permintaan akan steel di China itu cenderung turun juga, dan juga memang kita melihat bahwa kebanyakan itu masih masih dumping lah ibaratnya untuk steel gitu. Makanya kenapa gue belum melihat ADMR sebagai sesuatu yang menarik untuk sekarang, karena itu tadi sentimennya masih tidak terlalu baik dan juga sideways kan. Sudah sideways lama banget gitu. Jadi ya kalau daripada gitu kan mending cari yang lain. Menurut gue seperti itu. Mending kalau daripada ADMR ya bro, mending Adaro daripada ADMR ya. Gitu. Menurut gue seperti itu. Oke, oke, siap. Iya, udah dijawab ya tadi yang nanya. Em, kita lanjut lagi. Ini ada lumayan banyak nih yang nanya ABMM, bro. Mungkin bisa di-share sedikit nih pendapatnya mengenai Oke, ABMM. Oke. Oke, jadi ABMM ini buat gua nggak tahu teman-teman tahu apa enggak. Tapi games ini kan salah satu yang naiknya signifikan. Dalam waktu seminggu naik 100% gitu ya. Jadi sebenarnya gue sempat ini bro, sempat sharing juga di story gua kalau games ini. Jadi gua nggak mention nama kodenya, Oh, gue cuma mention gambarnya. Gue cuma mention gambarnya doang. Oh ini catnya games gitu. Tapi gua nggak ngomong kodenya karena takut dikira pom-pom kan gitu. Jadi gue cuma nulis, oh ini games ini menarik nih, gitu. Jadi gue call games itu di 9.000, gitu, 9.000. Dan naiknya kan, ya gue pribadi juga nggak nyangka bro. Maksudnya 3 hari itu langsung beng, langsung 18.000 kan tertingginya gitu. Dan sekarang mulai retrace di 13,5. Nah, tapi my point is, kenapa kok ABMM waktu itu juga naik? Karena for your information, games itu dimiliki oleh ABMF 30%. Which means kalau gamenya naik, ABMF valuasinya ikut naik. iya. Gitu aja. Karena dapat sentimennya lah, ibaratnya gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman ya, kalau gue pribadi juga very concerning ya, kalau misalnya baru mau masuk di sekarang gitu. Menurut gue nunggu koreksi yang agak sedikit lebih baik gitu ya, daripada ngambil di sekarang, sign kondisi
Lebih baik karena supportnya sih lumayan jauh ya bro. Supportnya itu di 43 soalnya, Hmm. 43 atau 41 gitu. Gua masih belum tahu ini mantulnya di mana. Itu sih bro. Tapi so far is a good company, is a good company. Valuation juga tidak mahal. Jadi ya salah satu yang cukup oke lah. Dan dia bergerak di kontraktor batu bara ya bro, bukan batu bara ya. Bukan di batu Gitu. baranya ya teman-teman ya. Oke, siap. Thank you bro ya untuk penjelasannya untuk ABMM. Tadi teman-teman yang nanya ya udah dijawab. Di sini aku lihat pertanyaannya ada beberapa dari kalian yang masih nanya mengenai saham Bumi ya. Tadi Bumi itu udah dijawab sama Bro Arvin ya. Jadi kalian nanti bisa nonton aja ya rekamannya karena Instagram Live ini direkam. Karena nanti ada beberapa poin-poin juga yang mungkin kalian tadi miss gitu ya mengenai insight Bro Arvin ya mengenai market kita sekarang ya mengenai sektor batu bara. Bahkan tadi ada sedikit ini ya bocoran saham yang udah mulai ditabung nih ya, Bro Harvin walaupun tetap disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nih ya nanti nonton lagi aja dari awal ya buat kalian yang telat ya nontonnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang nanya kalau untuk Antam gimana Kak nih? Pertanyaan dari Agustinus Chris. Oke, Antam ya. Mungkin banyak orang yang bilang Antam ini perusahaan emas gitu ya. Tapi gua nggak tahu apakah teman-teman masih relate ke zaman itu ketika teman-teman tahu bahwa Antam itu perusahaan emas. Tapi balik lagi Antam itu sekarang perusahaan nikel. Oke. Hmm. Jadi Antam ini kebanyakan itu oke, dia memang salesnya banyak dari emas. Tapi secara margin sangat tipis. Karena dia ibaratnya cuma trading. Emasnya itu cuma trading. Jadi dia ngambil spread kecil banget. Nah, sementara dia itu lebih banyak di nikel. Jadi kemungkinan sentimennya itu mirip Inco. Jadi lebih mirip Inco daripada lebih mirip BRMS misalnya. Gitu ya, lebih mirip BRMS. Nah, jadi lebih mirip Inco. Nah, Antam sendiri, kalau kita melihat kemarin kan terjadi buangan di MSCI ya. Jadi dia masuk dalam exclusion. Antam sendiri kalau dia tidak bisa bertahan at least di atas 1350, maka dia akan ngejar level 1270. Kalau dia nggak bisa kuat lagi, berarti ke 1180 sih. So far, secara time frame besar downtrend, secara minor time frame masih uptrend selama dia tidak break di bawah 1285 gitu bro. Hmm. Itu untuk Antam. Oke, sip. Untuk Agustinus Chris sudah dijawab ya pertanyaannya mengenai Antam. Oke, kita coba ambil satu lagi nih ya pertanyaan dari teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Coba nih kita lihat. Ada yang nanya tadi, ini ya, ada teman-teman yang nanya juga BBB ya. Tadi secara general Bro Arvin udah mention ya mengenai sektor bank digital ya. Jadi teman-teman bisa nonton juga dari awal ya. Oke, ini ada yang nanya WiFi bro, WiFi. Oke, WiFi ya. Eh, WiFi ya, itu salah satu perusahaan yang kita bisa bilang micro caps ya. Kemungkinan kalau naiknya signifikan begini bukan karena fundamental gitu, lebih karena corporate action I think. Gitu. Kayaknya mau right issue deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mau right issue juga. WiFi itu ada double bottom ya, sudah breakout juga, sudah bertahan di atas 260. Selama dia masih ketika retrace itu tidak turun di bawah 260, I think masih bisa dipertahankan. Tapi kalau misalnya sudah breakdown, berarti dia akan koreksi lebih dalam lagi gitu ya untuk WiFi ya. Not much to say karena memang perusahaannya micro cap secara fundamental gue nggak bisa nilai juga gitu ya. Jadi lebih cara corporate action aja sih untuk WiFi. Oke, sip, udah dijawab ya untuk WiFi. Nah ini gue mau masukin cepet nih, menarik nih. Menurut lu kalau Garuda gimana bro? Gia nih, ada yang nanya nih. Gue nggak tahu dia ini masih FCA nggak ya? 63, Masih ya. 63 dia sekarang. Oke, tapi FCA ya bro ya kayaknya. Masih ya. Kayaknya masih sih ya. Masih ya. Sebenarnya gini sih bro, untuk Gia sendiri ya, ini kan cuma berharap satu hal aja, Gia ini bisa di take over sama siapa. Karena terus terang berdasarkan armada, Gia itu armadanya udah nggak banyak. Kalau teman-teman ikutin ya, misalnya contoh teman-teman mau beli tiket pesawat gitu ya, misalnya domestik gitu, jarang banget pesawat Garuda sekarang. Oke, Citylink mungkin masih banyak, tapi Garuda nggak segitu banyak. Terus penerbangan internasional juga jarang. I think gue terakhir ke luar negeri, gue banyak kan pakai SQ deh bro.
daripada Garuda gitu. Karena mungkin mungkin timingnya nggak pas atau mungkin banyak dari Jakarta. Karena gue pribadi kan domisili Surabaya kan, Hmm. which is lebih gampang untuk nyari tiket SQ daripada tiket Garuda gitu. Nah, jadi gue ini cuma bergantung dari dia itu bisa diselamatkan kalau ada merger and acquisition. Nah, masalahnya siapa yang merge, siapa yang acquisition gitu. Nah, kemungkinan terbesar kan mungkin ada teman-teman kalau ingat rumornya di luar sana di berita itu ada perusahaan dari Arab ya kalau nggak salah I don't know if I'm not mistaken itu Etihad salah satunya yang bidding. Yang kedua adalah SQ karena gini bro, gue memperhatikan dia ini lagi kerjasama very closely with SQ. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena SQ ini lagi bisa convert miles ke Garuda Miles. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, apakah ini one part of the corporate action that they want to achieve gitu? Nah, ini yang kita masih belum tahu. Karena kalau misalnya maskapai sama-sama maskapai, mereka nggak mau bro transfer miles begitu aja. Iya, iya. Pasti ada sesuatu di belakang yang akhirnya mereka mau transfer miles. Nah, karena Garuda terus terang sulit sekali untuk diperbaiki kalau misalnya tidak ada merger and acquisition itu satu. Yang kedua, manajemennya harus dirombak total gitu. Itu ini yang harus diperbaiki sih dari memang I don't know mungkin most of the BUMN ya hampir semua seperti itu kecuali banking sama coal company karena dia cash cow company kan gitu jadi yang bagi dividen kan mereka tapi kalau yang ibaratnya yang tidak bagi dividen nah itu banyak banget yang harus di restructuring termasuk konstruksi kan bro konstruksi Hmm. kan kemarin kan sudah ada mulai merger kan Iya, iya. gitu PTPP sama Wika jadi udah mulai ibaratnya di slim lah gitu karena banyak banget deteksi dan komisaris yang merangkap di induk usaha dan anak usaha ini kan tidak baik gitu jadi misalnya dia di Gia terus bikin another company gitu dia direksinya juga gitu kan itu nggak efisien gitu makanya kenapa harus di streamline lah dan pekerjaan itu tidak mudah gue terus terang pasti nggak mudah karena ini kan udah pekerjaan lama yang 20 tahun tidak dikerjakan terus lu berharap dalam 5 tahun harus beres semua Hmm. which is nggak mungkin gitu pasti butuh waktu gitu itu sih. Oke. Wah, udah gak kerasa ya bro ya waktunya. Thank you banget nih Bro Arvin Thank ya you. untuk insight-insightnya. Teman-teman semua, thank you ya yang udah berpartisipasi dan nanya-nanya. Dan buat kalian mungkin yang ada bertanya belum kejawab, mungkin sudah dijawab ya teman-teman ya pertanyaannya tapi di awal dari IG Live kita ini. Tapi buat teman-teman yang belum kejawab lainnya, mohon maaf ya nanti di next TikToks-nya nanti kita akan coba lagi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Oke, mungkin Bro Arvin itu aja dari gua malam hari ini. Thank Thank you you. banget ya Bro ya untuk Thank you. insight ya, untuk waktu lu juga. Semoga kita bisa ketemu lagi di TikTok atau mungkin event-event Sukor Sekuritas ke depannya Bro ya. Thank you. Oke, Thank you siap Bro. semuanya. Selamat malam ya Bro ya. Thank you. Pamit dulu. Bye-bye semuanya. Bye bye. Thank you.